rekodnya agak lama sambil nunggu. Kita sambil nunggu rekodnya berjalan, baru kita mulai. Oke, kayak sepertinya sudah sudah record. Berarti, ini mohon maaf saya sambil admit yang ini, yang belum ini, yang baru mau masuk. Tentu. Terima kasih. Suara saya terakhir cukup jelas. Jelas, Saya Pak. pakai headset, kalau perlu saya pegang. Jelas ya. Pak. Nanti. Jelas, Oke, Pak. terima kasih. Suara sudah kencang. Habib Ali, ada yang tahu nggak apa namanya di ini untuk jadikan co-host gitu? Nanti biar menerima yang ini, yang apa sih yang masuk gitu. Kurang tahu Pak Mas kalau jadiin co-host kayak gimana. Tapi kayaknya kalau Google Meet itu nggak bisa jadiin co-host dah Pak. Cuma Zoom doang yang bisa. Oh gitu ya. Google Meet nggak bisa ya. Perasaan ada co-hostnya gitu, ada 2 atau di Zoom aja ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti saya sambilin aja ya, berarti ya, sambil jalan, saya sambil kita mulai aja deh karena sudah record. Oke, screen saya terlihat? Tunggu sebentar biasanya. Terlihat, Pak. Terlihat screen saya? Terlihat, Pak. Sudah, terlihat, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik, kita mulai. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, khususnya nikmat iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Welcome, selamat datang, ahlan wa sahlan di pertemuan yang kedua mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah, Islamic Business Management. Ini adalah pertemuan yang kedua, kita akan membahas bersama terkait dengan landasan pokok dan prinsip dari manajemen bisnis syariah. Ketika membahas tentang manajemen bisnis syariah, sejatinya kita belajar ya tentang din, tentang agama kita. Kenapa? Karena ketika belajar tentang manajemen, belajar tentang pengelolaan, ya pengelolaannya itu adalah bisnis syariah, berarti bisnis syariah yang dikelola, maka itu sejatinya adalah bagian dari agama kita, ya bagian dari Islam yang wajib untuk kita pelajari, ya. Sehingga hari ini ya kita ada sesi dari mulai jam 8 sampai jam 10.30 ya. Jam 8 sampai jam 9. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mengisi pretestnya, kemudian juga membaca slide ini juga, kemudian juga membaca modul yang sudah
saya upload di situs atau di websitenya e-learning 4.0. Nah, di sesi ini saya akan bahas, kita akan diskusi bersama terkait dengan slide yang sudah ada, yaitu landasan pokok dan juga prinsip. Ya, ini hal yang paling penting sebelum kita membaca atau sebelum kita membahas secara detail tentang manajemen bisnis syariah. Nah, teman-teman semuanya sudah membuka, sudah membaca juga silabusnya. Kemarin juga yang kelas A sudah dijelaskan oleh Bu Yeti juga, dan juga kelas B juga terkait dengan apa pengertian takrif atau definisi dari manajemen bisnis syariah. Termasuk juga apa? Termasuk juga adalah landasan pokok dan juga prinsip-prinsipnya, ya, prinsip-prinsipnya. Nah, hari ini kita akan bahas lagi lebih detail lagi, ya. Nah, sebelum juga membahas tentang landasan pokok dan prinsip dari manajemen bisnis syariah, saya juga akan mengulang lagi bahwasanya mata kuliah manajemen bisnis syariah itu adalah mata kuliah yang membahas tentang manajemen, tentang pengelolaan, bagaimana tata cara mengelola. Yang namanya mengelola berarti dimulai dari input, setelah ada inputnya kemudian nanti ada prosesnya. Nah, setelah ada prosesnya berikutnya adalah ada outputnya. Nah, kalau dalam bidang bisnis berarti dimulai dari umpamanya dia adalah bisnis umpamanya barang-barang atau memproduksi barang-barang yang real umpamanya. Berarti dimulai dari bahan mentahnya, bagaimana dia mendapatkan bahan mentahnya itu, kemudian dia itu diproses, kemudian dalam proses pengelolaan itu menghasilkan produk, baik produk itu barang atau jasa. Nah, kemudian barang atau jasa itu didistribusikan. Nah, didistribusikan tujuannya adalah sampai kepada konsumen. Ya, jadi pengelolaan saya yakin di pengantar manajemen ataupun di ilmu manajemen sebelumnya juga sudah belajar bagaimana manajemen. Singkatnya adalah saya kasih contohnya, umpamanya saya ingin membuat sebuah perusahaan umpamanya peternakan ayam umpamanya, ya, peternakan ayam, tapi itu adalah hulunya. Saya pengen dari hulu ke hilir, ya, saya ingin dari hulu ke hilir, mulai dari peternakan ayamnya, dari mulai awalnya itu, kemudian sampai juga bagaimana proses memotong ayamnya, kemudian juga bagaimana ayam itu digoreng, ya, umpamanya, atau dibakar ataupun dipanggang sedemikian rupa, kemudian setelah itu didistribusikan, bagaimana cara pendistribusiannya, dan juga nanti bagaimana cara menyajikannya kepada pelanggan kita, kepada customer kita. Nah, balik lagi berarti apa? Berarti yang namanya pengelolaan itu adalah bagaimana, atau manajemen itu adalah bagaimana mengelola, ya, mengelola dari mulai inputnya, kemudian prosesnya sampai outputnya. Nah, dalam hal ini mata kuliah ini adalah apa? Yang dikelola adalah bisnis syariah. Nah, kita ketahui bahwa bisnis syariah itu adalah terjemahan dari apa? Terjemahan dari Islamic business, ya, Islamic business atau bisnis Islam. Apa itu bisnis Islam? Kemarin juga sudah dibahas. Yang dimaksud dengan bisnis Islam itu adalah, ya, kalau bisnis, soalnya teman-teman sudah tahu semuanya. Apa itu bisnis? Bisnis itu adalah, ya, aktivitas, ya, seperangkat aktivitas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan. Itu namanya bisnis, ya. Jadi yang namanya bisnis, saya ulang lagi, itu adalah apa? Aktivitas, ya, kegiatan-kegiatan yang dikelola untuk mendapatkan keuntungan, ya. Nah, dalam konteks bisnis konvensional tentu saja keuntungannya itu adalah uang. Keuntungannya itu adalah materi. Ya, uang dengan materi berbeda, ya. Kadang uang itu ya bentuknya itu adalah uang spesifik, tapi kalau materi bisa saja
bukan hanya uang, tetapi nanti ada nama baik, nanti ada brand juga, kemudian juga nanti ada hak paten, ya copyright dan lain sebagainya. Itu adalah materi, ya keuntungan materi. Nah, tentu saja nanti dalam konteks bisnis Islam, ya keuntungannya itu bukan hanya materi di dunia, tetapi juga nanti ada ajar, ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bisnis, kemudian syariah. Ya, syariah itu adalah apa? Ma sanallahu ila ibadihi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil Quran wa sunnatin nabawiyah. Jadi yang disebut dengan apa? Syariah itu adalah seperangkat aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, serta nanti ada tambahan fikih atau hasil ijtihad, pemahaman atau interpretasi para cendekiawan Muslim. Oke, nah berarti bisnis syariah adalah apa? Adalah aktivitas bisnis, aktivitas untuk mendapatkan keuntungan, ya, yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam, kepada nilai-nilai syariah. Nah, dari sini insya Allah kita sudah paham apa itu bisnis yang didasarkan kepada itu adalah landasan dalam atau pada proses manajemen bisnis syariah. Apa itu? Ya, yaitu yang menjadi dasar manajemen dengan bisnis syariah, karena ini ada 3 istilah. Tadi saya sudah jelaskan, ya 3 istilah itu, yaitu pertama adalah manajemen, yang kedua adalah bisnis, dan yang ketiga adalah syariah. Kemarin kita sempat diskusi di awal itu tentang mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang manajemen bisnis. Ingat ya, kita belajar tentang manajemen bisnis, bukan dari sisi bisnisnya ansih gitu ya, tetapi dari manajemen bisnis syariah, pengelolaan bisnis syariah, bagaimana kita itu cara mengelola, ya, cara mengelola bisnis dengan prinsip syariah. Nah, berarti kita harus tahu apa? Harus tahu dasar-dasarnya, harus tahu pokok-pokoknya, landasan pokoknya. Apa itu landasan pokoknya? Oke, yang pertama kita belajar. Yang pertama adalah apa? Bahwa landasan pokok dalam manajemen bisnis syariah itu adalah akidah. Akidah atau tauhid, itu sinonim ya antara akidah dengan tauhid. Artinya apa? Keyakinan, kepercayaan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia itu terimplementasi dalam apa? Dalam keyakinan atau akidah atau tauhid yang disebut dengan tauhid rububiyah. Ya, yang kedua itu, yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Nah, kita akan diskusi bersama nanti bagaimana implementasinya, ya. Tapi kita belajar satu-satu dulu. Saya menjelaskannya pelan-pelan juga nih. Oke, saya ulang lagi. Berarti landasan pokok dalam manajemen bisnis syariah, yang pertama itu adalah akidah atau tauhid, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah apa? Satu-satunya Rob, ya, satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya pengatur alam semesta, dan the super manager. Ya, nah kita akan ketemu di situ, the super manager. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah the super manager, artinya manager, sang pengatur, ya, mudabbir alam semesta ini. Sehingga nanti kita ada perintah untuk mencontoh, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatur alam semesta. Ya, itu dari apa tadi? Yaitu tauhid rububiyah. Yang kedua, ingat ya, akidah itu similar atau sama, sinonim maknanya dengan tauhid.
Sebenarnya gini, kalau akidah itu dari kata aqada, ya artinya akidatan, ya artinya itu adalah ikatan, ya ikatan yang kuat. Sementara kalau tauhid itu dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan. Nah, ini maksudnya adalah apa? Nanti bahasa Arab, nanti yang pernah belajar bahasa Arab tahu wahada yuwahidu tauhidan, artinya itu menjadikan satu, ya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rob sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai pemilik dan juga sebagai pemberi rizki. Ya, yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk ditaati, dan zat yang berhak untuk untuk dijadikan sebagai panutan. Oke, ya. Nanti implementasinya kita akan diskusikan berikutnya. Yang ketiga adalah apa? Adalah bahwasanya ada namanya akidah atau tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu adalah apa? Keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Sang pemilik nama-nama yang baik dan juga sifat-sifat yang sempurna. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu, ya Allah berfirman dalam Al-Qur'an itu, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Maha al-basir, maha melihat dan juga maha mendengar. Nah, nanti keyakinan terhadap asma wa sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini akan tercermin ke dalam apa? Perilaku manajemen, ya perilaku dalam mengelola bisnis. Nah, ini juga sudah ada di modulnya, sudah ada di modul terkait dengan bagaimana implementasinya. Baik, nah kemudian saya lanjutkan lagi, ini saya sambil beralih sedikit tadi ke mengadmit yang baru masuk ya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi landasannya itu adalah keyakinan, ya landasannya itu adalah akidah atau tauhid. Ini penting sekali ya. Kenapa? Karena seseorang itu yang menjadi seorang manajer, seseorang yang memanage, mengatur, itu sering sekali apa? Sering sekali dia itu lupa bahwasanya apa? Aktivitas manajemennya, aktivitas dalam mengaturnya, dalam mengelolanya itu harus didasari oleh keyakinan. Ya, kenapa harus yakin? Ya, pertama contohnya tadi bahwasanya Allah itu adalah Maha Pemberi rizki. Ya, Allah itu memberikan rizki kepada semua makhluknya. Dikatakan dalam Al-Quran itu apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqoha. Ya, tidaklah ada binatang melata di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan rizkinya. Ya, binatang saja itu sudah ditetapkan rizkinya, apalagi manusia yang sudah tadi mengatur bisnisnya, dia sudah berusaha, dia sudah berikhtiar, maka yakin rizkinya itu pasti ada. Ya, oke. Kemudian juga nanti berikutnya adalah bahwa keyakinan atas uluhiyah Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan seseorang itu yakin bahwasanya aktivitas yang dia lakukan, ya pengelolaan bisnis yang dia lakukan itu adalah apa? Memiliki nilai ibadah. Nah, ini juga kita harus pahami bahwa yang namanya ibadah itu dia bukan hanya bukan hanya ibadah mahdhoh, bukan hanya ibadah yang ditentukan, umpamanya hanya syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian haji, umroh, puasa, ya bukan hanya itu. Ya, Syekhul Islam mengatakan bahwa yang namanya ibadah itu adalah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Ya, yang namanya ibadah itu adalah apa? Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu atau segala aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya itu zahir ataupun batin. Wah, panjang sekali ya definisinya. Singkatnya gini, ibadah itu adalah seluruh aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik. Ya, itu. Jadi termasuk juga berarti apa? Memanage bisnis itu adalah akan memiliki nilai ibadah dengan syarat apa? Dengan syarat
Ya tadi pertama itu ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Ya yang pertama itu adalah ikhlas, yaitu betul-betul saya mengelola bisnis ini karena Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya nanti ke depan itu yang sudah mulai berkeluarga ya atau yang mungkin berkeluarga, saya mau bisnis ini untuk apa? Untuk mensyiarkan Islam, untuk dakwah Islam. Lama-lama juga untuk apa? Untuk persiapan nih, untuk menikah gitu ya. Yang udah menikah nanti ini untuk persiapan untuk apa? Anak-anaknya, untuk masa depannya atau untuk amal soleh agar kita itu bisa bersedekah, kita bisa berinfak, kita bisa berwakaf dan lain sebagainya. Ya, jadi ini landasan yang paling penting. Asma wa sifat, saya jelaskan sekilas dulu kenapa akidah, keyakinan tauhid asma wa sifat ini menjadi penting. Nanti beberapa teman itu menggunakan istilah sifat 20. Sebenarnya intinya itu adalah sama, di mana Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama dan juga sifat ya. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala itu tadi adalah Al-Bashir, yang maha melihat. Nah, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala itu melihat semua aktivitas hambanya. Sehingga ketika seseorang itu melakukan ya aktivitas manajemen bisnis, melakukan pengelolaan bisnis, maka dia itu harus yakin seyakin-yakinnya Allah itu melihat aktivitasnya. Kalau dia itu berbuat curang, ya, maka Allah itu Al-Basir, maha melihat. Nah, keyakinan ini itu harus muncul, selalu ada dalam diri seorang manajer, nanti juga seorang businessman, dan juga seorang muslim yang memiliki berbagai aktivitas. Jadi sisi akidahnya. Yang kedua adalah bagaimana ternyata manajemen sebagai sebuah aktivitas itu juga diatur dalam Islam, ya. Nah, ini disebut dengan apa? Disebut dengan syariah. Apa itu syariah? Tadi saya sebutkan, syariah itu adalah seperangkat aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta ijtihad cendekiawan muslim. Oke, jelas ya. Sederhananya syariah itu apa? Syariah itu adalah aturan-aturan dalam Islam. Oke, jadi maka di sini saya sebut dengan istilah syariah itu adalah aturan dan hukum dalam Islam. Sehingga tadi dalam mengelola bisnis itu ada aturannya. Ya, ada aturannya, dimulai dari nanti tentang tidak boleh ada unsur riba. Ya, riba itu adalah ziyadah, tambahan fi akdil bai'il fadl, ya, tambahan pada akad jual beli fadl. Nanti kalau yang paham nanti udah belajar ya di fikih muamalah. Yang kedua adalah fi akdidain, ya. Yang kedua adalah tambahan pada akad dain, pada akad utang piutang, ya. Jadi minimal itu ada dua jenis riba. Riba pada akad jual beli fadl, yaitu jual beli pada barang-barang sejenis. Az-zahab bil-zahab, emas dengan emas, al-fiddo bil-fiddo, perak dengan perak, at-tamru bit-tamri, ya, kurma dengan kurma, al-milhu bil-milhi, garam dengan garam, kemudian apalagi asyairu bis-syairi, gandum dengan gandum, al-burru bil-burri, ya, jenis gandum juga dengan jenis gandum yang lainnya. Apabila ada tambahan dalam barter lebih tepatnya itu, maka itu adalah riba fadl. Sedangkan riba dalam akad dain, utang piutang, itu adalah dimulai dari riba nasiah, tambahan yang telah disepakati, kemudian ada riba jahiliyah, yaitu tambahan karena keterlambatan dalam membayar. Oke, ya, itu berarti ada contoh aturannya, ya. Nah, contoh lainnya banyak sekali, dari mulai maisir. Wah, ini paling banyak. Maisir itu adalah perjudian. Ya, kadang kalau orang tahu judi itu jelas nggak boleh, tetapi ada nih prinsip dari judi yang ternyata ada di beberapa bisnis, apalagi di era sekarang ini, ya, di era online ini, di mana memberikan uang sedikit mungkin tanpa adanya bisnis real, kemudian kita mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, itu adalah maisir atau perjudian. Ya, kalau judi zaman dulu itu kan judi itu ya judi, ya, pasang dia, kemudian nanti dapat uang, ya, pasang nomor, kemudian pasang mungkin ada kode-kode tertentu gitu, kemudian menang dapat puluhan, ratusan, ribuan kali lipat. Itu
judi yang zaman dulu. Tapi kalau judi sekarang dengan prinsip bahwa judi itu adalah maisir, itu adalah tambahan atau lebih tepatnya adalah kita menyetorkan uang gitu ya, keuntungan yang diperoleh secara berlipat tanpa adanya bisnis real ya, sehingga itu sebenarnya mirip perjudian. Nanti contoh prakteknya ada di umpamanya semacam asuransi konvensional ya, asuransi konvensional di mana saya bayar hanya umpamanya 300.000 setiap bulan, kemudian saya qadarullah umpamanya kena musibah, kejadian atau qadarullah umpamanya meninggal dunia, maka kemudian saya mendapatkan berlipat-lipat ya, bukan saya sebenarnya itu kalau sakit atau kecelakaan ya, tapi kalau meninggal itu ahli warisnya. Nah, itu juga dikhawatirkan mendekati kepada perjudian, mendekati kepada maisir. Nanti ada juga syariah-syariah yang lainnya terkait dengan ada baik najas, ada talaki rukban, ada lagi al-ghaban, ada lagi tadlis, ya kemudian juga ada jual beli yang batil dan lain sebagainya. Sehingga landasan pokok dalam manajemen bisnis syariah itu ada aturan, ada hukum ya yang mencakup, yang ada mengatur tentang aktivitas manajemen bisnis syariah. Oke, jelas sekali ya. Akidah. Kemudian yang kedua adalah syariah. Syariah secara ringkas itu adalah aturan hukum atau aturan dan hukum. Termasuk juga dalam konteks Indonesia ini adalah ya, kita ada undang-undang tentang pengelolaan zakat, ada undang-undang tentang nomor 21 tahun 2008 itu tentang perbankan syariah. Ya, kemudian juga banyak sekali fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional ya, MUI, yang membahas, yang menjadi acuan, menjadi aturan, menjadi hukum dalam praktek bisnis dan juga pengelolaannya, manajemennya. Oke, nah yang terakhir, yang paling penting dari prinsip ini itu adalah adab atau etika, atau lebih tepatnya adalah akhlak. Apa itu? Ya, etika, akhlak, adab, ya bagaimana etika seorang manajer ya di dalam pengelolaan bisnis syariah. Ya, etika itu terkait dengan apa? Terkait dengan baik dan buruk. Ya, baik dan buruk. Umpamanya seseorang yang melakukan kecurangan ya dalam umpamanya produksi ya, kemudian nanti jatuh juga nanti kepada aturan syariah juga ya. Contohnya gini, seseorang yang ingin agar agar dagangannya itu lebih kelihatan lebih segar, lebih fresh, kemudian agar dia juga lebih awet gitu ya, maka dia menggunakan umpamanya naudzubillah ya, menggunakan bahan kimia yang menjadikan bahan pengawet, yang padahal itu adalah merusak atau membahayakan kesehatan. Maka secara adab, secara etika, secara akhlak Islam itu tidak diperbolehkan. Itu nanti dari sisi produksi. Atau mungkin juga nanti ada disebut dengan dengan pencampur adukan, ya, mencampur adukan. Biasanya nanti ada istilah tadlis, ya, nanti ada istilah juga ghis. Ya, ada dua istilah ya, atau kalau al-ghis, yaitu disahkan kepada hadis Nabi, man ghassana falaisa minna. Ya, barang siapa yang berbuat curang maka itu bukan golonganku. Ya, asbabul wurud atau sebab munculnya hadis ini itu adalah terkait dengan waktu itu Nabi SAW itu pergi ke pasar. Nah, ketika beliau itu di pasar, ternyata ternyata melihat ada seorang penjual kurma. Nah, penjual kurma ini ternyata dia itu terlihat di bagian atasnya itu kurmanya itu kualitasnya itu bagus, ya, kualitasnya itu bagus, sehingga kemudian melihat orang akan melihat, wih, kualitasnya bagus sekali. Tapi kemudian Nabi SAW yang melalui wahyu tentu saja kemudian mendatangi penjual kurma itu, kemudian memasukkan tangannya ke kurma itu ya, ke dalamnya, kemudian mengambil yang bagian bawahnya. Nah, ternyata di bagian bawah dari kurma itu ya, tumpukan kurma itu adalah jenis kualitas yang rendah, berbeda dengan yang ada yang di atas. Sehingga kemudian beliau bersabda, man ghassana falaisa minna. Barang siapa yang berbuat curang khususnya dalam jual beli ya, dalam bisnis, maka dia bukan golongan kami. Ya, nah ini juga kalau dari sisi etika itu adalah ya, tidak boleh mencampur adukan antara kualitas yang buruk dengan yang baik tanpa adanya pemberitahuan. Saya ingat sekali ya, alhamdulillah dulu saya sempat ke
waktu ke Madinah juga, ketika di Madinah itu di depan Masjid Nabawi itu ternyata saya beli kurma, ya dilihat itu di toplesnya itu, di tempatnya itu, di bagian atasnya itu apa bagus-bagus sekali kurmanya itu ya, apa besar gitu, kemudian segar dan sebagainya. Tapi kemudian ternyata di bagian bawahnya ternyata itu lebih kecil, ya walaupun mungkin tidak terlalu tidak terlalu signifikan, tapi ini juga bagian dari bagian dari al-ghis, ya al-ghis atau kecurangan dalam bentuk dalam bentuk mencampur adukan antara kualitas yang baik dengan kualitas yang tidak baik. Dibilangnya baik, nah ini kayak nggak boleh. Kalau umpamanya menyebutkannya bahwa ini adalah umpamanya ada yang jualan beras umpamanya, ternyata berasnya itu dicampur antara Cianjur dengan Karawang, ya kemudian dia mengatakan ya Pak ini campuran antara Cianjur dengan Karawang sehingga harganya itu pertengahan. Nah dalam hal ini wallahu a'lam insya Allah tidak apa-apa. Ya yang tidak boleh itu adalah ketika beras Cianjur dengan beras Karawang umpamanya kemudian dibilang ini adalah beras Cianjur umpamanya, ini yang termasuk dalam ghis, termasuk dalam kecurangan. Nah, kita bukan bicara tentang hukumnya, nanti itu di fikih muamalah, tapi saya bicara tentang etika dalam berbisnisnya, dalam mengelola bisnisnya, ya sehingga kemudian tadi dari mulai produksinya, dimulai dari penjualannya, distribusinya, termasuk juga ini yang sedikit hilang atau bukan sedikit, yang banyak hilang juga di kalangan kaum muslimin dan ternyata kita temukan di masyarakat Eropa, ternyata adalah apa yang disebut dengan istilah nanti di fikih muamalah juga ada, yaitu hakul khiyar, hak untuk memilih apakah akan melanjutkan jual belinya atau tidak. Ya ini biasa terkait dengan garansi. Contohnya begini, di negara-negara Eropa itu Amerika juga, mereka ketika umpamanya contohnya menjual bunga, ya menjual bunga. Nah, ketika menjual bunga itu mereka garansi bahwa bunganya itu betul-betul fresh, bunganya itu betul-betul segar, ya bunga yang untuk biasa ada untuk orang meninggal atau mungkin untuk hadiah dan sebagainya, itu biasanya itu fresh segar. Nah, mereka ya akan memberikan garansi bahwa bunga ini akan fresh selama 3 hari. Ya, insya Allah akan fresh selama 3 hari. Kalau umpamanya sebelum 3 hari itu ternyata layu, maka silahkan dikembalikan dan akan kami ganti yang baru. Nah, ini bagian dari garansi yang dalam nanti bisnis Islam itu disebut dengan Dengan istilah yang disebut dengan khiyar atau hakul khiyar. Nah, ini menjadi satu adab, satu etika, satu akhlak dalam berbisnis yang sangat luar biasa. Sehingga ada istilah namanya customer first, gitu itu betul-betul memang bahwa kenapa? Karena kita juga merujuk kepada surat An-Nisa ayat ke-29 bahwa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarodin minkum. Ya tidak boleh memakan harta kita sendiri, harta orang lain dengan cara yang batil kecuali dengan jalan tijaroh, perniagaan, bisnis yang saling ridho. Sehingga kalau tadi orang yang beli bunga sampai dibawa ke rumah kemudian baru 3 hari itu layu, itu berarti ya sudah saya sudah ridho, memang waktunya adalah 3 hari. Ya, nah ini sayangnya masih banyak nih ditinggalkan oleh umat Islam saat ini ya, di mana jual kemudian di luar itu kelihatan ketika ada di tokonya itu kelihatan bagus, dilap, kalau jualan buah itu dilap bagus sebagainya gitu ya, bagus sih sebenarnya, tapi kemudian ketika di rumah ternyata buruk ya. Nah kita sering lihat nih umpamanya orang yang jualan parcel nih, biasa buah-buahan nih ya, ketika parcel buah-buahan ternyata yang bagus itu taruh di depan kelihatannya, tapi kemudian yang kadang sudah agak lama buahnya, kadang ada juga yang memang sudah agak sedikit busuk itu sengaja disimpan. Ya, kemudian tadi itu terkait dengan tadi ghis ya. Tapi kemudian ketika kemudian dia sampai di rumah di bawah kita beli umpamanya, kemudian tanya seperti itu, mereka tidak mau memberikan garansi untuk menggantinya karena memang niat dari awalnya etikanya itu sudah tidak bagus, sudah tidak Islami. Oke, teman-teman semuanya, wah banyak sekali ya. Ini adalah landasan paling penting, landasan pokok dari manajemen bisnis syariah. Mudah-mudahan bisa difahami. Ini juga di slide berikutnya. Saya ulang dulu sebelum saya lanjutkan. Suara saya masih terdengar dengan bagus? Masih, Pak. Masih Pak. Masih, Pak. Masih, Pak.
Oke, terima kasih. Ya, semangat nih. Oke, selanjutnya di dimensi akidah. Saya tadi udah jelaskan, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56 bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna ibadah, tadi saya katakan maknanya itu sangat luas, seluruh aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manajemen bisnis syariah haruslah didasarkan pada apa? Tauhid, ya, pada akidah, baik itu rububiyah, uluhiyah serta asma wa sifat. Oke. Itu dimensi dari akidah. Yang kedua adalah dimensi dari syariah. Tadi saya katakan bahwasanya manajemen bisnis syariah itu harus wajib didasarkan pada aturan syariah Islam yang komprehensif dan universal. Pertama dulu, ya tadi saya katakan bahwasanya dalam pengelolaan, dalam manajemen bisnis syariah ini, dia harus apa? Harus betul-betul apa? Didasarkan kepada aturan syariah. Mana argumentasinya, mana dalilnya, mana buktinya? Tadi di surat apa? Di surat An-Nisa ayat ke-59. Ini sudah saya cantumkan di modul juga ya. Di modul dikatakan di surat An-Nisa 59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, insya Allah kita termasuk orang yang beriman. Insya Allah kita termasuk orang yang beriman. Apa perintahnya? Atiullaha, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri. Ya, taat kepada Allah berarti apa? Kita baca Al-Quran, kita pahami maknanya. Oh, ada aturan-aturan di dalam Al-Quran tentang bisnis, termasuk juga tentang manajemen dari bisnisnya, pengelolaannya. Tadi salah satunya di surat apa? An-Nisa 29 juga. Kemudian juga di Al-Baqarah 175 sampai ke 183 itu bicara semuanya tentang bisnis, tentang jual beli, tentang ekonomi, ya, tentang aktivitas-aktivitas juga manajemen. Oke, nanti di ayat 283 itu 82, Al-Baqarah 282 nanti kita akan bicara tentang manajemen keuangan syariah. Oke. Nah, jadi apa? Wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk apa? Untuk mendasarkan aktivitas manajemen kita, aktivitas pengelolaan bisnis kita kepada aturan Islam. Ya, bahkan kalau kita tidak mau itu nanti terancam seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-36. Ini belum saya cantumkan di modul. Boleh dicatat, yaitu surat Al-Ahzab ayat ke-36. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna khiyaratun an amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Ya. Nah, dikatakan apa? Tidak pantas bagi laki-laki muslim yang beriman, tidak pantas juga bagi perempuan yang beriman. Apa? Tidak pantas, tidak boleh apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu aturan, satu hukum, satu perkara, ya, maka tidak ada pilihan yang lainnya. Ya, barang siapa yang mengingkarinya, yang tidak mau aturan itu, faqad dhalla dhalalam mubina. Nanti berarti dhalla faqad dhalla dhalalam ba'ida, ya. Dia telah sampai kepada apa? Kesesatan yang nyata, kesesatan yang jauh. Nah, ini ya di surat An-Nisa ayat 59, kemudian juga surat Al-Ahzab ayat 36, ini memerintahkan kepada kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim untuk melaksanakan seluruh aturan itu sesuai dengan apa? Aturan Islam, termasuk dalam manajemen bisnis syariah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kemudian apa? Repot nggak sih kita melaksanakan seluruh syariat itu dalam bidang manajemen bisnis syariah? Ternyata tidak. Kenapa? Karena syariah Islam itu sifatnya itu komprehensif. Komprehensif itu artinya apa? Dikatakan itu syamil wa kamil. Ya, dia itu sempurna, menyeluruh. Semua hal itu diatur oleh Islam. Ya.
dari mulai kalau dalam kehidupan itu dari mulai seseorang itu bangun tidur, kemudian dia tidur lagi, ya bahkan ketika sedang tidur. Nah, teman-teman tahu ya bahwasanya Islam itu mengatur dari mulai kita bangun tidur, ya setelah bangun tidur itu harus cuci tangan, kemudian nanti berwudu, istinsyak, ya sholat pasti ya gitu. Nah, dalam aktivitas sehari juga sama. Nanti ketika akan tidur juga sama. Ketika akan tidur kita diperintahkan untuk membaca doa, ya membaca doa itu agar hati kita itu tenang, agar hati kita itu tidak ada rasa zon, rasa juga benci, rasa hasad dengan orang lain sehingga tidur itu tenang. Nah, ketika dalam tidur juga ada yang suka biasa nggak nih? Ada namanya disebut apa? Kalau orang Barat bilang itu nightmare, ya. Apa itu mimpi buruk, ya. Nah, ketika seseorang itu mimpi buruk ternyata diatur dalam Islam nih. Bagaimana caranya? Ya ketika kita malam-malam gitu ya, tiba-tiba kita bermimpi buruk ya, maka kemudian apa? Kemudian kita berarti apa? Diperintahkan pertama itu adalah ya membaca ta'awud. Ya, ta'awudnya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, baca itu kemudian meludah ke sebelah kiri 3 kali. Tapi hati-hati kalau meludah ke sebelah kiri nanti ada teman kita di sebelah kiri lagi kena ludah kita lagi. Wah, bisa pingsan ini ya. Oke, berarti apa? Aturannya itu lengkap sekali, termasuk apalagi dalam bidang manajemen bisnis tadi, dari mulai input ya bahan mentahnya, kemudian dikelola ya keuangannya juga, kemudian nanti distribusinya sampai ke customer, sampai ke nasabah kita, baik produk ataupun jasa, semuanya ada aturannya, ada dasar akidahnya, ada syariahnya, aturannya, ada etikanya. Oke, lengkap dan sempurna. Kemudian ada di sini ada kata-kata dan universal. Ini yang paling penting nih teman-teman semuanya. Ya jangan sampai menganggap bahwasanya seolah-olah itu manajemen bisnis syariah, bisnis syariah, ekonomi syariah kayaknya untuk orang Islam aja deh. Nah, ini salah sekali ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107 dikatakan di modul ada, yaitu dikatakan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami Allah Subhanahu wa taala itu mengutus engkau wahai Muhammad SAW kecuali untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maknanya bahwa Islam itu hadir, turun, ada, itu adalah untuk rahmat bagi seluruh alam, untuk kebaikan bagi seluruh alam, untuk manfaat bagi seluruh alam, untuk maslahat bagi seluruh alam. Sehingga ekonomi dan bisnis syariah itu juga untuk semua golongan, untuk semua ras, untuk semua dari mulai dari agama, sara kan ya, suku, agama, ras dan antar golongan. Ya, sehingga teman-teman yang mungkin ada umpamanya teman-teman dari non muslim umpamanya mempelajari ekonomi syariah, ya tidak masalah gitu ya. Kenapa? Karena nilai-nilai dari ekonomi syariah, nilai-nilai dari bisnis syariah, nilai-nilai dari ekonomi syariah, nilai-nilai dari manajemen bisnis syariah itu sifatnya universal. Apa itu universal? Insya Allah sudah tahu. Universe itu artinya berarti dunia. Universal artinya mendunia. Bisa dipraktekkan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan bagaimanapun juga. Tapi konteks universal ini saya sempitkan menjadi bahwa manajemen bisnis syariah itu bisa dipraktekkan oleh seluruh umat beragama. Ya, oleh agama, suku, ras, antar golongan, semuanya bisa menggunakan. Kenapa? Karena tadi nilainya itu sangat komprehensif, universal, dan juga bisa diterima oleh semua orang. Ya, jadi sekali lagi manajemen bisnis syariah bisa dipraktekkan, ya bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan dalam atau pada oleh semua perusahaan, baik perusahaan syariah ataupun perusahaan yang non syariah. Ya, kenapa? Nanti kita akan lihat prinsip-prinsipnya. Oke, jelas sekali. Nah, berarti manajemen bisnis syariah adalah apa? Pengelolaan yang telah lengkap diatur oleh syariah Islam. Tadi misalnya larangan mengelola bisnis dengan ada unsur perjudian. Ya, ini banyak nih. Nanti kalau dalam bisnis model itu ada yang disebut dengan apa? Ponzi games. Ya, saya tidak sebutkan. Salah satu dari travel haji dan umroh, insya
Kalau teman-teman semua sudah pernah dengar travel haji dan umroh di mana hanya 10 juta atau 13 juta kemudian bisa berangkat umroh. Padahal umrohnya itu seharusnya adalah minimal tuh ya 18, 20, 25, standar 20 juta lah ya, 20 juta. Tapi ternyata kenapa hanya 13 juta ini dia bisa berangkat? Oh, dia pakai sistemnya itu kayak semacam Ponzi games, yaitu orang pertama store uang, kemudian nanti orang berikutnya itu akan dia itu akan yang berangkat itu akan ditanggung oleh yang setor berikutnya terus menerus, sehingga kemudian pengelolaan yang tidak bagus, kemudian ada unsur tadi maisirnya, perjudiannya, itulah yang kemudian menjadikan akhirnya yang belakang-belakangan setor itu dia tidak bisa berangkat. Ya, jadi tadi dimensi syariah itu adalah manajemen bisnis syariah, pengelolaan dalam bisnis syariah itu tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, maisir, kemudian talaki rukban, kemudian ada al-ghis, kemudian juga ada bai' najas, ada ghaban, ada tadlis dan sebagainya. Nah, itu semuanya insya Allah teman-teman semuanya bisa dipelajari di fikih muamalah. Nanti saya mengajar juga hari Kamis insya Allah di fikih muamalah. Tapi dalam konteks manajemen bisnis syariah itu adalah bahwa manajemen bisnisnya pun itu diatur. Bukan hanya bisnis, tapi manajemennya, cara mengelolanya itu diatur di dalam Islam dalam dimensi syariah. Nah, saya ulang lagi, sedangkan dimensi akhlak itu adalah akhlak atau etika itu menjadi bagian hal terpenting dalam manajemen bisnis syariah. Ya, kita ingat dengan salah satu dari hadis Nabi di modul itu juga sudah ada, dikatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ya, dan tidaklah Nabi Muhammad SAW itu diutus kecuali untuk Untuk menyempurnakan akhlak yang baik, untuk menyempurnakan etika yang baik. Nah, nanti tadi di awal itu ada bertanya tentang uruf. Uruf itu apa? Uruf itu adalah kebiasaan baik di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Contohnya beli satu gratis satu, itu termasuk uruf tuh. Tapi sayangnya beli satu gratis satu kadang disembunyikan sehingga ujung-ujungnya kadang seperti pembohongan juga. Ya, ini biasanya di beberapa departemen store nih atau supermarket nih ya, beli satu gratis satu, padahal harganya itu dinaikkan, sama aja sebenarnya beli dua gitu ya, atau mungkin diskon sampai 70% sampai 80%, padahal harganya itu dinaikkan. Itu termasuk termasuk kecurangan, termasuk pembohongan ya, termasuk bohong ya. Bohong itu jelas sekali tidak diperbolehkan ya. Kabur maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun ya. Di hadisnya itu namanya ayatul munafikun salasun, tanda-tanda seorang munafik itu ya 3, salah satunya adalah idza hadatsa kadzdzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Termasuk dalam bisnis, apalagi orang bisnis ini biasanya banyak godaannya, dari mulai bicara bohong, apalagi nanti yang bagian marketing atau sales biasanya ini ya, marketing atau sales biasa nanti masuk ke manajemen pemasaran. Insya Allah di hampir akhir-akhir ya, setelah UTS itu nanti ada manajemen pemasaran. Bagaimana sih sebenarnya manajemen pengelolaan pemasaran, nanti masuk ke Islamic marketing juga, yang Islam itu seperti apa ya? Apakah nanti dia itu kadang-kadang namanya marketing gitu ya, pasti dicarinya tuh di yang disampaikan itu yang bagus-bagus, yang tidak bagus tidak disebutkan. Nah, ini banyak terjadi ya, banyak terjadi. Apalagi nanti kalau sudah dalam bentuk iklan, baik di media cetak, sosial dan sebagainya, yaitu biasanya di TV juga kita lihat ya, masa umpamanya kena penyakit kemudian minum langsung sembuh. Itu sebenarnya itu kebohongan publik itu sebenarnya gitu ya. Oke, jadi jelas sekali bahwa dimensi akhlak itu sangat penting sekali. Islam sebagai agama yang paripurna menjadikan akhlak sebagai bagian tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis dan manajemen ya. Teman-teman insya Allah tahu ya beda antara manajemen dengan bisnis ya. Kalau bisnis ya tadi aktivitas untuk mendapatkan keuntungan, sementara manajemen itu adalah pengelolaannya, sehingga manajemen itu dia lebih general, dia bisa ditarik kemana saja. Bisa manajemen pendidikan ya, tadi ada manajemen bisnis, ada manajemen keluarga, manajemen rumah tangga, ada mungkin juga manajemen diri. Kita ada juga mendengar istilah ada manajemen kolbu. Jadi manajemen itu adalah ilmu alat
yang digunakan untuk mengatur berbagai aktivitas manusia. Nah, melalui akhlak yang baik maka akan tercipta pola bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara individual namun juga menjadi rahmat bagi semuanya. Tadi terkait dengan apa? Bagaimana ketika kita agar makanan itu awet tidak boleh menggunakan bahan kimia yang membahayakan. Kemudian juga nanti ketika kita terkait dengan apa? Kompetisi, terkait dengan apa? Dengan mungkin persaingan, itu juga perlu adanya etika, perlu adanya adab. Nah, 3 dimensi ini yang kemudian menjadikan apa? Menjadikan kita itu betul-betul memiliki model dari manajemen bisnis syariah yang khas, yang bisa diterima oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sehingga nanti ada orang mengatakan, oh kok pebisnis dari Amerika, dari Eropa, dari Cina atau dari India, mereka secara atau mungkin dari Jepang juga, mereka secara mungkin profesionalisme mereka lebih bagus. Ya, dari satu sisi. Tetapi kemudian mereka biasanya itu rapuh dari sisi keyakinan atau dari sisi prinsip tauhid. Nah, contoh gini, di Jepang umpamanya itu banyak sekali terjadi kasus bunuh diri. Ya, kita tahu ya, itu sudah menjadi berita di media massa di mana di Jepang itu banyak sekali terjadi kasus bunuh diri. Salah satunya adalah bagaimana ternyata bunuh diri itu terjadi karena mungkin dimulai dari dituduh korupsi, kemudian tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Ini karena pondasi landasan pokoknya itu dia rapuh. Ya, nah berbeda nanti dengan aktivitas dalam Islam karena ada tadi keyakinan rububiyah, keyakinan uluhiyah, keyakinan asma wa sifat, keyakinan tauhidullah, maka kemudian dia memiliki keyakinan yang sangat kuat sekali. Nah, kita juga perlu belajar juga sedikit ini, saya sisipkan kayaknya di modul itu tidak disebutkan, tapi ini penting juga terkait dengan sumber dari manajemen bisnis syariah. Maksudnya gini, ketika kita melakukan aktivitas manajemen, melakukan aktivitas pengelolaan bisnis, mana sumbernya? Minimal itu ada 3. Pertama Al-Quran, hadis, dan urf. Ya, Al-Quran jelas, hadis yang sahih jelas, kemudian urf atau kebiasaan di masyarakat. Ini sebenarnya nanti termasuk juga di dalamnya sebenarnya tadi ijtihad para ulama, para cendekiawan muslim terkait dengan pola manajemen, ya, pola dari manajemen dan juga bisnisnya. Dan hasilnya adalah ini model manajemen bisnis syariah yang pasti berbeda dengan yang lainnya. Kenapa? Yang paling membedakan kalau saya lihat itu adalah dari sisi tauhid, akidah, kemudian dari sisi adab atau etika. Ya, ini menjadi hal yang penting sekali kita bisa pelajari. Oke, berikutnya di sesi yang kedua kita sapa-sapa dulu. Mudah-mudahan sudah masuk semuanya. Ini ada 75 peserta. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Saya ulang lagi, suaranya masih terdengar jelas? Masih, Pak. Jelas, Pak. Masih, Pak. Terima kasih. Semangat ya. Ini kayaknya serius. Ini serius banget kayaknya ya. Oke, lanjutkan. Sebenarnya sih waktunya tinggal 5 menit, tapi saya tambahin karena ini nanti menjadi juga semacam challenge ya, semacam challenge untuk kita semuanya, yaitu terkait dengan prinsip manajemen ya. Jadi ini saya ambil di modul juga sudah ada juga terkait dengan prinsip-prinsip manajemen yang memang sudah banyak dan insya Allah kayaknya sudah dipelajari ya di mungkin ada mata kuliah pengantar manajemen atau mungkin juga ilmu manajemen atau mungkin juga manajemen bisnis secara umum gitu ya. Mudah-mudahan sudah pelajari. Ini saya ambil dari yang sifatnya konvensional dulu. Ya, apa itu? Yaitu prinsip-prinsip manajemen. Nah, kita semuanya nanti ditantang, ya ada challenge-nya itu untuk ini konvensional itu seperti ini ya ternyata. Oh, tapi ternyata isinya juga Islami juga ya. Bapak bicara tentang division of work, authority and responsibility, kemudian juga disiplin, kemudian unity of common, kemudian juga ada unity of direction, mengutamakan organisasi, penggajian pegawai dan seterusnya. Oh, ternyata itu ada juga sudah dibahas juga. Oke ya. Ini adalah prinsip manajemen yang ada
ada dalam manajemen secara umum atau manajemen konvensional. Ya, ada pembagian kerja, ada wewenang dan tanggung jawab, ada disiplin, ada kesatuan perintah, ada kesatuan pengarahan, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri, ada sistem penggajian pegawai, ada centralization, ada hierarki, ada ketertiban, order, ada keadilan dan kejujuran, ada stabilitas kondisi karyawan, ada prakarsa inisiatif, inovasi, dan juga semangat kesatuan dan semangat korporasi. Ya. Nah, ini juga saya ambil dari Sonic Craft juga. Oke, sebelum ke Sonic Craft, ini semuanya ada sekitar 14 ya. Ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 ini yang secara umum. Nah, challenge kita adalah, tugas kita itu adalah bagaimana prinsip-prinsip ini itu ternyata sudah sangat-sangat diatur dalam konteks manajemen syariah. Ya, nanti boleh baca bukunya Prof. Din Hafidudin dengan Pak Hendri Tanjung tentang manajemen syariah, ada English edition juga. Syariah manajemen in practice itu bisa jadi tambahan juga ya. Oke, masing-masing jabatan, masing-masing divisi itu memiliki tugas tanggung jawab masing-masingnya. Kemudian juga ada prinsip honesty, kejujuran. Prinsip juga adalah keadilan. Prinsip saling menguntungkan, ada mutual benefit principle. Kemudian juga ada prinsip dari integritas moral. Nah, ini semuanya kalau kita lihat dari perspektif atau dari kacamata bisnis Islam atau manajemen bisnis syariah, tentu saja sudah sangat kelihatan sekali ya. Kita bisa ambil dalilnya umpamanya dari prinsip otonomi. Dalam Al-Quran dikatakan, i'malu ala makanatikum inni amilun. Ya, dikatakan apa? Lakukanlah, kerjakanlah, beramallah ya ala makanatikum, sesuai dengan tempat kalian, sesuai dengan jabatan, divisi, kemudian juga bagian kalian. Ini amilun, karena saya itu juga melakukan sesuai dengan sesuai dengan kedudukan, tempat, dan juga kadar dari divisi dan juga bidang saya ya. Kejujuran, tidak usah dipertanyakan lagi. Kejujuran, inna sidqa yahdi ilal jannah ya, atau ilal bir, wal birru yahdi ilal jannah. Kejujuran ya, tadi katakan juga tentang ayatul munafikun, tadi juga bicara tentang tidak bolehnya ada unsur kebohongan. Keadilan ini menjadi prinsip yang sangat jelas sekali. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dekatkanlah atau berlakulah adil ya, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat. Karena apa? Keadilan itu akrob, lebih dekat kepada ketakwaan, saling menguntungkan. Nah, ini biasanya di proses manajemen itu kadang hanya teori. Kenapa? Karena kalau dalam Islam inginnya itu adalah baik dia itu sebagai owner, founder, sebagai bos, ya, sebagai manajer, dia juga harus mendapatkan keuntungan. Perusahaan juga harus mendapatkan keuntungan. Tapi jangan lupa buruh atau pekerja atau staf, mereka juga harus dapatkan keuntungan juga. Nah, ini yang bisa kita kembangkan. Integritas moral. Tadi moral itu adalah adab, akhlak, etika ya, yang dalam Islam itu yang sangat penting. Dalam konteks manajemen itu juga moral itu sangat penting sekali ya. Bagaimana dia itu pengelolaan itu harus betul-betul didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Oke. Nah, ini kita masuk ke ini semacam juga tadi sama dengan prinsip dasar yang menjadi kode etik ya bagi bisnis syariah. Yang pertama adalah tadi kejujuran dan saling percaya, kemudian juga ada memegang janji, mencintai Allah melebihi cinta kepada jual beli, kemudian mendukung perdagangan sama muslim, kemudian berendah hati, ya berpegang pada musyawarah dalam sengketa bisnis, kemudian tidak terlibat kecurangan dan penyuapan, riswah, dan juga bersikap adil. Nah, dari sini kemudian kita menemukan, oh ternyata yang namanya
prinsip-prinsip dari manajemen bisnis syariah, nanti kita bisa jadikan, kita bisa ringkaskan sehingga menjadi kemudian ternyata prinsipnya itu nanti terkait dengan apa? Kalau kita ambil yang di sini, yang di slide yang terlihat di ini, pertama itu kalau saya ambil yang pertama itu adalah terkait dengan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang lainnya, termasuk juga jual beli. Ya kan, nanti itu salah satu dari apa, sifat ibadur rahman. Ya, salah satu dari sifat apa, bagaimana seorang seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik itu adalah apa? Adalah dia itu ya kecintaannya kepada perniagaannya itu ya rojulun, ya dikatakan apa, cintanya itu kepada Allah Rasul itu melebihi dari cintanya kepada tijarah, kepada jual beli, pada aktivitas yang dia lakukan. Ya, kemudian juga terkait juga dengan apa? Dengan bagaimana yaitu memiliki etika rendah hati, ya bukan rendah diri ya, ingat rendah hati. Kalau rendah diri itu minder, kalau rendah hati itu kita tidak sombong, berbeda sekali ya. Kemudian memegang janji jelas sekali, kejujuran dan saling percaya, dan juga bersikap adil. Ini semuanya menunjukkan bagaimana prinsip dari manajemen bisnis dalam Islam. Baik, nah udah 10:02. Tadi mungkin ya nanti ada mungkin waktu agak 15 menit, insya Allah kita on time ya, tapi ininya kita tambahin nggak apa-apa. Baik, saya batasi dulu materi saya sampai di sini, kemudian saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya, ya lebih kurang saya kasih ada berapa ya, saya kasih 5 orang. Ya 5 udah banyak nih. 5 orang untuk bertanya secara online ya, secara langsung ya, secara langsung. Kemudian nanti sisanya boleh bertanya melalui chat room yang ada di e-learning 4.0 ya, kemudian juga bisa juga bertanya di ruang diskusi ya, chat room itu ruang diskusi atau forum, termasuk juga di chat di sini boleh juga, tapi kayaknya saya nggak rekomendasi untuk bertanya di chat ini. Jadi 5 penanya ini di online langsung menyampaikan ya, kemudian sisanya nanti di chat room di e-learning 4.0. Baik, saya persilahkan. Saya stop presenting. Silahkan, ada yang bertanya. Bismillah Pak, saya pengen bertanya Pak. Silahkan, Raihan Syawari. Ya, Bismillah. Pak, saya ingin bertanya tentang bagaimana kalau kita nih sebagai seorang Muslim, kita misalnya kita menabung di bank konvensional misalnya Pak, atau kita terlibat dengan transaksi konvensional. Nah, di situ kan ada akad-akadnya tuh Pak. Nah, kita tahu kondisi kita di Indonesia ini kan belum sepenuhnya syariah. Nah, seandainya kita misalnya kita nabung lah di bank konvensional dan ada akad-akadnya, ada kontraknya, terus kita tanda tangani akad itu. Padahal akad itu sebenarnya nggak sesuai dengan syariah, tapi kita nggak ada pilihan gitu Pak. Kalau kita tanda tangani, apa akadnya itu udah terhitung sah Pak? Dan apa kita kena dosa gitu Pak sebagai yang bertransaksi di bidang konvensionalnya itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk tadi siapa, Raihan Syawari pertanyaannya. Ini memang biasanya teman-teman itu rata-rata sangat konsen di pertanyaan fikih muamalah ini ya. Tadi kalau fikih itu masuk ke syariah, syariah itu adalah memang terkait dengan halal dan haram. Oke, jadi gini pertanyaannya, jawaban juga harus harus betul-betul jelas sehingga nanti tidak salah paham. Pertama begini,
Dasar dari keharaman dari bank konvensional, bank ribawi itu didasarkan kepada pertama itu fatwa DSN MUI ya, terkait dengan fatwa MUI pertama itu terkait dengan apa keharaman dari riba, dan riba itu termasuk dalamnya adalah bunga bank, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua bahwa juga fatwa tersebut merujuk juga kepada nas atau dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta fatwa-fatwa dari fikih dari ulama, kemudian juga fatwa dari beberapa lembaga internasional. Ada Majma' Fikih Al-Islami, ada Lajnah Daimah, ada juga nanti di IDB juga menunjukkan itu sudah jelas sekali. Ini jadi hukum awalnya. Berarti saya bisa mengatakan bahwa hukum asalnya berarti bank konvensional itu adalah haram. Ya, ingat, catat hukum awalnya gitu ya. Nah, kemudian tentu saja hukum ini bisa jadi akan berbeda ketika keadaan, tempat ya, keadaan dan tempat itu berbeda gitu ya, berbeda, sehingga kemudian hukum yang tadinya itu haram bisa jadi karena umpamanya beberapa PNS umpamanya dia gajiannya itu dari bank konvensional gitu umpamanya. Nah, itu kan mau tidak mau gitu ya, mau tidak mau itu diambil dari sana. Saya sendiri juga dari sertifikasi dosen itu juga dari bank ribawi juga, bank konvensional, tetapi kemudian ya ketika dapat kemudian saya ambil, saya sisakan hanya untuk ya biaya administrasi agar tidak mati, nanti lagi saya ambil lagi. Nah, kemudian berarti hukum awalnya ada tidak boleh, tapi kemudian karena adanya keperluan, maka kemudian itu bisa menjadi satu kedaruratan. Walaupun DSN mengatakan sekarang itu sebenarnya sudah tidak darurat lagi. Kenapa? Karena perbankan syariah itu sudah ada di mana-mana, sudah lengkap, sudah banyak untuk produk-produknya pun sudah ada juga, sehingga kemudian kedaruratan ini sudah dicabut. Tetapi masih ada beberapa lembaga yang mengatakan masih dalam taraf darurat. Nah, sehingga kemudian ya kalau kita kuliahnya di ekonomi syariah, ya kita lah pejuang-pejuang ekonomi syariah, usahakan ya seharusnya kita tidak memiliki rekening di bank konvensional atau bank ribawi, kecuali memang itu sangat dibutuhkan. Umpamanya mungkin di sini nggak ada kali ya yang punya kartu Indonesia Pintar umpamanya dari pemerintah, atau mungkin dapat beasiswa dari bank tertentu. Nah, itu ya ambil saja gitu ya, ambil saja karena itu kan untuk belajar kita. Ya, kemudian juga mungkin ada keluarganya atau orang tuanya yang dari gajinya itu di bank konvensional umpamanya. Ya, kalau memang kita sudah usaha kemudian tidak bisa, ya sudah, yang penting uang kita itu kalau dapat itu kemudian kita ambil, kemudian juga kita segera ambil, dan itu sisakan untuk yang untuk biaya administrasi atau untuk seperlunya saja. Atau mungkin yang belum bisa umpamanya kita kan pakai e-tol nih, kita masuk jalan tol harus pakai ini tertentu, yaitu berarti itu baru keadaannya darurat. Nah, kemudian kalau umpamanya ternyata kita datang kemudian kita buka rekening, tadi saya katakan ya, kalau buka rekening itu berarti hukum asalnya tidak boleh, tetapi kemudian karena kita ada keperluan, ada darurat dan tidak ada jalan lain, maka ya menjadi darurat. Darurat itu berarti mubah atau boleh gitu ya, mubah atau boleh. Nah, kemudian kalau umpamanya kita ternyata datang, kemudian kita tanda tangan akad, mereka sebutnya kontrak, apakah sah atau tidak? Ini yang penting nih, nanti boleh tanya ke dosen yang lainnya, ke ustadz yang lainnya. Ya, kalau dia di dalamnya itu akad tersebut mengandung unsur yang diharamkan, riba itu, ya maka ya akadnya itu tidak sah gitu ya. Akadnya itu tidak sah, bahkan akadnya itu bisa menjadi batil. Batil itu batal ya, batal, sehingga kemudian ya akad sama juga tadi hukum asal itu menjadi batal dan tidak sah. Tetapi kemudian karena tadi kita ke bank konvensional, bank ribawinya ada perlu, maka ada perlu dalam artian itu darurat, tidak ada yang lain, ya maka ya menjadi satu kebiasaan yang asal kita jangan mengambil keuntungan yang banyak di situ. Nah, ujungnya kita mulai dari diri kita, keluarga kita, pelan-pelan. Jangan juga langsung ke orang tua atau ke saudara atau ke orang-orang yang nggak paham langsung bilang bank ribawi itu haram, bank konvensional itu haram, bank ini haram, itu haram. Nah, ini kita perlu hati-hati, jangan langsung mengatakan seperti itu ke orang tua kita. Nanti kita pulang atau kita di rumah,
Bu, ini bank ini haram nih, nggak boleh nih. Bukan begitu caranya. Karena mereka itu yang paling penting tadi tauhidnya dulu, akidahnya dulu. Bu, Pak, kita itu harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah itu mengharamkan ini. Kalau belum mau juga umpamanya ya pelan-pelan, perlahan. Karena orang itu tidak mungkin langsung menerima. Ya, jangan sampai nanti malah kita yang disalahkan, ini kuliah di sini malah jadi begini nih, apa-apa haram, apa-apa haram. Itu bukan kita yang salah. Dosanya juga insya Allah tidak salah, tapi caranya yang menyampaikan ini yang paling penting kalau menurut saya itu. Jadi terus-menerus jangan mudah menjudge atau mungkin menghukumi, apalagi dengan orang yang belum paham. Makanya tadi saya katakan hukum asalnya haram, tetapi kemudian bisa jadi dia jahil. Jahil itu tidak paham. Ya banyak juga yang belum paham. Karena itu kita pelan-pelan. Jangan langsung mengatakan haram ke orang yang belum paham. Ya, jadi hukum asalnya akadnya itu batal, akadnya itu batil, akadnya itu tidak sah. Tetapi dalam konteks kedaruratan yang menjadi lebih ringan atau menjadi lebih mubah, sama dengan penggunaan bank syariah bank konvensional yang dalam keadaan darurat saat ini sebagian masih mengatakan boleh, tapi sebagai pejuang ekonomi syariah ya sudah selayaknya kita buka di ekonomi atau di bank syariah, apalagi sekarang aset itu masih sangat sedikit sekali sehingga ya perlu dari kita. Kenapa kita perjuangkan? Saya katakan bahwasanya bank syariah itu adalah adalah ekonomi bisnis syariah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita nabung di bank konvensional, apalagi bank konvensional itu yang nggak jelas, bukan BUMN dan lain sebagainya, bisa jadi nanti uang kita dibawa ke luar negeri, uang kita itu untuk bisnis-bisnis yang tidak jelas, yang haram dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti belajar lagi. Sebelum kita mendakwahkan ke orang lain, ke orang tua, ke saudara, ke tetangga, kita belajar lagi lebih detail lagi, termasuk juga belajar cara menyampaikan. Wah, panjang lebar sekali ini. Terima kasih untuk Raihan Syawari. Berikutnya silahkan, ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Pak. Silahkan, Muhammad Irsyad Fadilah. Gini, Pak. Jadi bulan Juli kemarin itu bank syariah BUMN itu merger, asetnya tembus sampai 230 triliun. Padahal keadaannya lagi gini ya, Pak. Maksud itu ada 4 bank, Mandiri Syariah pertama, kedua BNI Syariah, ketiga BRI Syariah, yang keempat tuh Bank BTN, tapi anak usahanya. Nah, udah jadi itu ya? Udah merger semuanya ya? Itu merger, Pak. Bulan Juli kemarin 230 triliun kurang lebih. Iya, udah fix itu ya. Oke, terus terima kasih informasinya. Pak Adi Warman Karim, di kuartal pertama 2021, tepatnya bulan Maret, itu ada potensi bahwa asetnya itu bisa tembus sampai 500 triliun. Nah, terkait strategi manajemen bank syariah sama konvensional itu bedanya di mana ya, Pak? Kok bisa sampai sedemikian mungkin, padahal kan lagi pandemi gini, umumnya lagi pada susah ya, Pak. Itu mungkin bisa jelasin, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Wis, luar biasa sekali pertanyaan ini ya. Baik, terima kasih. Terkait dengan strategi ini sebenarnya tadi terkait juga sebenarnya dengan pola dari manajemen perbankan ya, khususnya di manajemen di bagaimana hitung-hitungan untuk merger gitu ya. Untung ruginya dan sebagainya, apakah dengan satu atap kemudian nanti efisiensi itu akan didapatkan, kemudian juga otomatis ketika efisiensi itu asetnya itu akan naik dan lain sebagainya. Oke, kalau dari sisi manajemen penyederhanaan, tapi simple dari sisi perspektif simpelnya, maka merger ini memang sangat menguntungkan karena dia akan sangat banyak memangkas dari berbagai operasional cost ya, atau biaya operasional dari masing-masing perbankan itu. Ya, ini tentu saja menjadi satu hal yang memang kalau saya pribadi berpendapat ini memang lebih bagus gitu ya. Tapi walaupun tetap saja ada sisi negatifnya, yaitu mungkin dari sisi karyawan ya, dari sisi staff, dari sisi manajemen yang juga perlu diperhatikan juga. Nah, ini tapi saya yakin sudah dihitung-hitung juga. Kenapa? Karena begini, ini kasusnya hampir sama dengan kalau umpamanya industri
Revolution 4.0 itu semuanya itu dikerjakan oleh mesin dan sebagainya, manusianya itu kemana gitu ya? Maka jawabannya adalah bahwa manusianya akan melahirkan produk-produk yang lainnya. Nah, sehingga kemudian merger dari bank syariah yang milik BUMN ini kemudian menjadi satu bank syariah Indonesia umpamanya, ya maka saya lihat memang positifnya itu cukup banyak, tetapi dengan syarat memang dari sisi bukan hanya dari sisi keuntungan, tapi juga nanti ada dari sisi manajemen SDM-nya itu juga jangan sampai juga diterlantarkan. Nah, kalau melihat sisi pandemi sekarang ini memang sepertinya ya selain juga tadi merger, karena merger itu nanti kan terkait juga dengan apa? Terkait dengan layanan. Apa itu layanan? Ya bahwa ketika dia menjadi satu bank syariah Indonesia umpamanya, otomatis berbagai fasilitas khususnya di layanan digital itu akan semakin hemat, ya akan semakin hemat. Tentu saja nanti dia memang memerlukan server, kemudian memerlukan berbagai clouding data dan sebagainya yang cukup banyak, tapi itu akan sangat menghemat, akan sangat memangkas cost yang ada dari berbagai ini. Apalagi tadi dengan layanan digital itu ke depan itu ya akan semakin kompetitif seharusnya itu. Nah, terkait walaupun ini juga nanti terkait juga dengan politik ekonomi sebenarnya gitu ya, terkait dengan politik ekonomi. Tapi kalau secara simpel tadi saya katakan saya setuju karena ya kita nggak perlu punya rekening banyak-banyak di bank syariah. Saya sebutkan merek nama BSM ada, kemudian juga BRI Syariah ada, BNI Syariah ada, BTN Syariah ada juga gitu ya. Nah, ini kalau menjadi satu kekuatan yang besar itu juga sangat memungkinkan. Walaupun nanti secara makro itu strategi untuk pengembangan aset itu juga masih sangat memungkinkan. Artinya dengan BPD itu juga satu market yang luar biasa juga untuk dikembangkan, yang saat ini baru Aceh, kemudian juga NTB, kemudian Bangnagari, Sumatera Barat itu sudah, yang akan proses juga ada Banjarmasin dengan Makassar, Sulawesi Selatan itu proses ya. Kalau Bank Jabar itu ada, di Bank DKI juga ada yang syariahnya. Nah itu ke depan, jadi bukan hanya divisi, tapi memang dia berubah gitu ya, berubah dalam artian itu BPD Aceh ya syariah gitu, nggak ada yang konvensional. Kemudian NTB itu ya BPD-nya itu ya syariah, bukan konvensional. Itu juga nanti bagian dari strategi. Nah, jadi dari sisi merger pandemi ini saya pikir strategi yang sangat cukup bagus untuk untuk pemangkasan dari cost yang tinggi, tetapi dengan syarat manajemen juga harus memperhatikan dari staf pengelolaan dan juga sumber daya manusia yang ada, yang bisa mereka lebih diarahkan kepada inovasi-inovasi yang lainnya. Terima kasih. Nanti lebih spesifik itu sebenarnya di pertanyaan di perbankan ya, tapi sangat luar biasa untuk Muhammad Irsyad Fadilah. Terima kasih. Baik, Pak. Makasih, Yang Pak. berikutnya, ada yang mau bertanya lagi? Maaf Pak, saya mau tanya. Silakan, Hanifah Budiwati Utami. Silakan. Lingkungan kerja ini kan sangat berpengaruh ya Pak dalam meningkatkan produktivitas. Lalu bagaimana lingkungan yang paling bagus untuk perusahaan yang sesuai dengan syariah Pak? Oke, terima kasih untuk Hanifah. Ini sebenarnya pertanyaannya itu akan dijawab di manajemen SDM atau di itu karena menggunakan istilah manajemen sumber daya manusia. Ya, syariah human resource management, atau ada nyebutnya juga istilah bukan human resource tapi human capital. Nah, itu akan dibahas, salah satunya adalah ada istilah corporate culture. Apa itu? Yaitu tadi lingkungan dan budaya kerja. Nah, kita di buku saya juga nanti boleh dibaca, di Gramedia juga ada dijual juga. Itu ada HRD Syariah. Salah satunya adalah bagaimana kita melahirkan konsep dari, bukan konsep ya, kita melahirkan satu lingkungan kerja, budaya kerja ya, Islamic corporate culture ya, budaya atau lingkungan dan budaya kerja yang Islami. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan pengelolaan manajemen ya sesuai dengan syariah ya. Pertama dimulai karena dia terkait dengan manajemen SDM. Manajemen SDM itu ada dua ya. Pertama itu adalah
membentuk sistemnya, ya, sistem di sini adalah manajemennya, ya, dimulai dari rekrutmen, kemudian selection, kemudian training and development, kemudian nanti ada compensation benefit, kemudian nanti ada industrial relation, kemudian juga ada job analyst juga, kemudian nanti ada juga dari sisi kinerja. Nah, semua itu adalah lingkungan yang nantinya akan menjadikan lingkungan itu dia lebih syariat atau lebih Islam. Itu nanti dari sistemnya. Jadi kita kita membentuk sistem lingkungan yang Islami itu. Jadi sistemnya dulu atau budaya kerjanya dulu. Contoh sederhana gini, budaya kerja kalau yang ini ya, kalau yang Islam itu dimulai dari pasti on time, tepat waktu. Kasih tahu nih, kita Muslim itu harus ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya. Wahai orang yang beriman, penuhilah akad. Ya, kalau kita sudah kontrak kerja, kita sudah sign, kita sudah sepakat kerja itu masuk jam 8, keluar jam 4, maka ikuti itu. Itu yang pertama. Ya, dari sisi masuk dan keluarnya. Kemudian nanti dari sisi juga ketika masuk umpamanya biasanya kalau di tempat lain itu ada briefing awal. Nah, kita ada briefing itu tambahan dengan adanya sentuhan-sentuhan tausiah untuk menguatkan semangat kerja secara Islami. Kemudian jangan lupa nanti ketika berjumpa ada etika pekerja itu berjumpa itu salam, kemudian juga nanti ada saling nasihat menasehati, nanti ada juga semacam tarbiyah atau taklim setiap pekan, atau mungkin nanti zuhur itu nanti semua karyawan itu wajib sholat berjamaah bersama, kemudian nanti ada pembacaan hadis atau ayat atau ya, kemudian nanti ada jalan-jalan itu yang produktif, ya, mungkin ada outing walkingnya itu ke pesantren, kemudian nanti ada program weekendnya itu juga mungkin di tempat-tempat yang Islami dan lain sebagainya. Itu nanti strategi untuk mendapatkan atau untuk untuk membentuk lingkungan yang Islami atau lingkungan yang syariah. Oke, terima kasih untuk Ibu Budiwati, nanti tunggu ya di manajemen SDM. Baik Pak, terima kasih juga ya Pak. Oke, sama-sama. Saya udah janji ada 4 ya, ada 5 ya, ada 2 lagi lah, nggak apa-apa lah. Nanti kita habiskan sampai ini deh. 7 menit lagi nih. Silakan, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Bapak, saya mau bertanya. Waalaikumsalam, silakan. Ulfi Nur Halimah, silakan. Ya, jadi gini Pak, karena rumah saya itu jauh dengan bank. Kalau mau ke bank itu harus naik kendaraan terlebih dahulu. Nah, saya berpikir itu menjadi peluang buat saya untuk membuka usaha BRI Link di dekat rumah saya. Dan itu juga untuk memudahkan orang-orang yang mau ke bank juga agar tidak perlu jauh-jauh ke bank buat bertransaksi. Pertanyaannya adalah, karena saya kuliah di jurusan ekonomi syariah dan membuka BRI Link yang bukan syariah, itu gimana Pak hukumnya? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali nih. Berarti semangat bisnisnya itu udah ada ya. Semangat bisnisnya sudah ada. Kemudian mudah-mudahan bisa terus ditingkatkan nih semangatnya. Nah, gimana hukumnya? Jadi sama seperti saya katakan, bahwa merujuk kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia, dalam fatwanya itu bahwa bunga dari bank itu adalah haram, kemudian transaksi dan segala sesuatunya terkait dengan bank itu juga haram, tidak diperbolehkan, maka kemudian hukum asalnya itu adalah tidak boleh atau haram, ya. Ingat itu hukum asalnya. Kemudian yang kedua ada keringanan, ada kedaruratan ketika tadi pertama memang lokasinya itu jauh, kemudian juga mungkin menyulitkan masyarakat, kemudian juga ada juga yang untuk belajar kita biar tahu juga. Nah, alasan yang ketiga ini yang saya sebut sebagai mungkin bisa dijadikan langkah awal untuk Ulfi ini dan juga keluarganya mungkin untuk membuka yang BRI Link. Memang banyak sih di kampung-kampung itu, banyak gitu ya, banyak. Jadi kalau menurut saya niatkan untuk belajar, untuk mengetahui sistemnya, untuk bisnis awal, berikutnya perlahan-lahan akan dipelajari, dan saya yakin
prediksi saya bahwa konsep bisnis yang tadi disebutkan, yaitu kita buka link atau mungkin apa ya, ada kayak mini ATM atau mungkin juga kayak apa BRI Link, itu lama-lama juga akan hilang juga. Itu sama seperti wartel, sama seperti warnet, sehingga hanya untuk belajar, bukan mendapatkan keuntungan. Kemudian juga nanti keuntungannya diambil dari jasa transfer. Nah, itu masih diperbolehkan. Tadi ada yang pertanyaan pertama juga, gimana nih kalau kita menggunakan bank konvensional tadi darurat, kemudian juga kita perlunya umpamanya untuk transfer, perlunya kita itu untuk apa, bukan mencari keuntungan di situ, perlunya untuk umpamanya mungkin pembayaran beberapa apa, mungkin ada listrik, ada air, atau mungkin ada internet, atau mungkin ada TV berbayar dan sebagainya. Jasanya itu mungkin masih lebih ringan gitu ya. Nah, jadi untuk belajar, kemudian itu lama-lama juga akan hilang bisnis ini. Nanti coba ke bisnis yang lainnya, masih termasuk di keuangan syariah. Atau kenapa nggak buka BMT, Koperasi Syariah, atau mungkin lebih tinggi lagi BPRS Syariah, atau tadi BMT atau Baitul Mal. Tapi untuk belajar ya dipersilahkan dulu pelan-pelan. Apalagi ini baru semester 3 kalau nggak salah ya. Jadi belajar dulu, jangan langsung di-cut dulu, jangan langsung di-cut ke orang tua, jangan langsung dikatakan haram dulu, pelan-pelan dulu. Kalau ilmunya sudah ada, nanti Ulfi belajar lagi dengan juga tadi saya yakin bisnis seperti itu juga akan hilang dengan kemajuan zaman itu ya. Nanti mulai cari bisnis yang lainnya yang lebih besar lagi, jadi owner, jadi founder untuk koperasi syariah, untuk BMT, untuk Baitul Mal, untuk Baitul Tamwil, ya, untuk mungkin model apa house of business. Nah, itu sangat memungkinkan. Itu ya. Jadi hukum asalnya tidak boleh, tapi sebagai step awal ya dipersilahkan, nanti belajar lagi, ilmunya mudah-mudahan ada, gitu ya. Terima kasih untuk Ulfi. Last terakhir. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terakhir silakan. Izin bertanya dong, Pak. Bertanya. Silakan, Gofi Maulana. Silakan. Akhlak atau etika menjadi hal penting dalam manajemen bisnis syariah. Melalui akhlak yang baik, maka akan tercipta pola bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara individual maupun sendiri, tapi juga sebagai rahmat untuk semuanya. Yang ingin saya tanyakan yaitu cara menumbuhkan akhlak yang baik agar tercipta manajemen bisnis syariah yang baik. Itu bagaimana ya, Pak? Oke, luar biasa sekali. Ini jawabannya panjang ini ya, ini. Itu nanti masuk, ada juga nanti mata kuliah, jangan lupa ya, nggak tahu semester sekarang atau semester besok itu ada mata kuliah etika bisnis Islam. Nah, nanti akan dijawab di situ. Secara ringkas saya bisa katakan bagaimana cara kita melatih, bagaimana cara kita menerapkan, bagaimana cara kita belajar. Ya, pertama itu adalah dengan tolabul ilmi. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu, mencari ilmu, menambah ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, Gofi sudah melakukannya, yaitu kuliah di program studi ekonomi syariah ini. Jadi dengan belajar itu tidak hanya dari buku, tidak hanya dari dosen, tidak hanya dari internet, tapi dari banyak hal ya. Ya, salah satu caranya itu dengan membaca juga. Jadi dengan belajar insya Allah kita tahu ya, belajar, kemudian oh ternyata tadi bahwasanya Islam itu memberikan kedudukan tinggi dengan etika atau adab, dan ternyata yang paling penting gini, ternyata adab itu atau etika ini bukan hanya diatur dalam Islam, di masyarakat sendiri juga ada adab atau etika. Contohnya tadi saya sebutkan itu ada persaingan atau kompetisi. Kita diperintahkan untuk kompetisi, ya kan? Di modulnya itu ada kata-kata fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu artinya ada kita berkompetisi, termasuk juga dalam bisnis, tetapi ada aturannya. Tidak boleh berbisnis itu kita itu mencurangi orang lain, apalagi kalau kita lihat di sinetron itu ya, di TV itu ya, persaingan bisnis itu kan sangat tidak beretika. Kita ingin kita maju, teman kita juga maju juga, kita maju sama-sama ya, tidak ada dengki, iri dan lain sebagainya, terutama dalam bisnis. Oke, mau ngomong kayaknya, silakan. Jadi belajar dan belajar, nanti dipraktekkan juga, nanti didakwahkan juga. Oke, mau komentar silakan dulu. Pak, kalau untuk lingkungan sekitar itu dapat mempengaruhi akhlak kita juga nggak, Pak?
Oh ya, terima kasih. Betul. Jadi nanti ada kalau dalam model pendidikan itu ada namanya pendidikan behavioristik ya. Pendidikan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Betul sekali. Lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap diri kita. Nanti kalau punya anak terhadap anak kita, terhadap masyarakat itu. Nah, kita itu ya harus berusaha untuk seperti ikan ya di lautan, ikan airnya itu asin tapi dia itu tidak menjadi asin gitu ya. Tetapi ya kita sebagai manusia itu berusaha terus gitu ya. Terus kita itu jangan banyak dipengaruhi oleh lingkungan, tapi kita berusaha untuk mempengaruhi lingkungan, dan ini melalui proses. Jadi pelan-pelan. Kalau Govi umpamanya mohon maaf umpamanya lingkungannya agak kurang bagus umpamanya ya pelan-pelan. Kurang bagus kan banyak nih, dari sisi mungkin kawasannya, atau mungkin dari orang-orangnya, atau mungkin dari sistem dan sebagainya, maka kita pelan-pelan. Ingat ya, semuanya adalah pelan-pelan, jangan buru-buru gitu ya. Lihat masyarakat kita tadi dengan bank, kalau kita ngomong bank syariah bank konvensional itu haram, kita bisa digebukin gitu ya. Itu sama dengan nanti dalam Islam itu ada istilah etika amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau umpamanya contoh ininya itu, kita lagi lewat nih, tiba-tiba ada orang pada tukang mabuk nih, kemudian tukang mabuk itu kita bilang, mabuk itu haram, minum khamar itu haram, kita bisa digebukin gitu ya. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Tapi ya tunggu, mungkin mereka sampai mereka udah selesai mabuk, selesai di waktu lain kita datangi satu-satu, mungkin kita kasih tahu pelan-pelan juga ilmunya, itu lebih bagus ya. Sama juga tadi lingkungan yang bagus itu ya kita pelan-pelan merubahnya, jangan buru-buru. Nabi SAW itu merubah jahiliyahnya kafir Quraisy itu 13 tahun di Mekah, itu di Madinah 10 tahun. Nah kita pelan-pelan, jangan buru-buru, jangan kemudian kita pengen masyarakat kita itu langsung bagus ya, apalagi zaman sekarang ini ya. Kita perlu ada kita sendiri dulu memiliki etika yang bagus, kita sendiri dulu mencontohkan kepada mereka, ada dakwah bil hal. Setelah itu kita punya kekuatan, kita punya ilmu, kita pelan-pelan ke yang paling dekat dulu juga, yang paling dekat dengan kita, adik kita dulu gitu, ponakan kita dulu, nanti orang tua kalau mau juga pelan-pelan. Jangan sampai nanti ke orang tua nih, kadang mentang-mentang baru belajar ekonomi syariah, kemudian ke orang tuanya itu tidak baik lagi. Nah, itu salah juga. Gitu ya, Govi ya. Jadi tetap semangat untuk merubah masyarakat kita, karena kita semua adalah agent of change. Terima kasih dari matikan speakernya sudah 10.32. Oke, nanti Govi banyak belajar, semua juga kita akan belajar sama. Udah lewat 32, saya ingin on time, berarti saya cukupkan sampai di sini untuk sesi Google Meet-nya, karena waktunya sudah habis juga, sehingga kemudian yang kuis itu mungkin ditiadakan. Kita akan ketemu lagi insya Allah Senin depan. Jadi sementara ini mungkin kuisnya belum kita adakan dulu, belum diadakan dulu. Jadi sampai di sini pembelajaran kita. Nanti kuisnya saya akan ketik untuk di pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk semuanya. Jazakumullahu khairan, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Nanti kalau umpamanya ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di forum chat ya, di ruang diskusi. Silakan bertanya, karena itu ada nilainya juga. Silakan komentar di ruang diskusi di e-learning, karena saya lanjutkan di e-learning, tapi secara umum sudah selesai materi kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.